Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya kembali hadir dan ingin menjelaskan tentang box plot. Apa itu box plot? Mari kita lanjutkan. Jadi, kalau kita memiliki data, kita kadang-kadang perlu memperoleh impresi atau kesan atau membuat kesimpulan tentang distribusi datanya, sebarannya. Jadi salah satu alat yang bisa kita gunakan adalah kalau secara visual menggunakan box plot. Nah, untuk memahami box plot, baiklah akan saya jelaskan. Mulai dari distribusi data tersebut, yaitu kita nanti akan menghitung atau membuat ukuran-ukuran tentang yang disebut kuartil atau kuantil secara umum. Membagi data menjadi beberapa bagian. Sering dikenal ada istilah kuantil yang per sepuluhan disebutnya desil, per seratusan disebutnya persentil, dan yang lain-lain. Tapi pada intinya adalah kita membagi data, setelah data diurutkan, kemudian menjadi beberapa bagian. Kemudian nilai pada pembagi-pembagi pada bagian-bagian tersebut yang membagi posisi tersebut ditunjukkan dengan nilai misalnya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan data seperti ini. Misalnya saya punya 30 data kuantitatif. Jadi untuk menghitung pada akhirnya membuat visualisasi menggunakan box plot yang ada pada video yang lain, saya akan menjelaskan tentang beberapa hitungan untuk menghitung atau membuat box plot tersebut. Jadi kita punya data, setelah itu data tersebut diurutkan dari kecil sampai ke besar, kemudian akan menjadi seperti ini. Ini ada data 30, maka ada 15 baris yang pertama, kemudian ada baris 15 yang kedua. Nah, ini berarti data paling kecil 21,13, kemudian naik ke sana, kemudian sampai data paling besar yaitu 30,42. Nah, untuk menghitung atau tadi membagi data menjadi bagian-bagian apakah kuartil ataukah maaf apakah desil, persentil dan sebagainya. Nah, kita akan menghitung beberapa nilai tersebut. Jadi kita akan membagi data misalnya menjadi 4 bagian, ya. 4 bagian. Kalau persentil berarti nanti ada 25% pertama, 25% kedua, 25% ketiga. Kalau kita hitung perempatan atau seperempat pertama, seperempat kedua, atau 2/4, kemudian 3/4, dan seterusnya. Nah, di posisi tengah itu kalau kita menggunakan persentil berarti 50% atau 25% yang kedua. Nah, makanya disebut Q2. Jadi kuartil kedua. Nah, kita akan baginya menjadi 4 dalam kasus ini, ya, sama saja nanti prosedurnya. Jadi data diurutkan, kemudian kita bagi data menjadi 4. Sehingga nanti ada posisi seperempat pertama atau Q1, kuartil 1, posisi kedua atau kuartil kedua, dan kuartil yang ketiga atau posisi yang ketiga. Jadi perempat yang ketiga. Nah, ada lagi perempat yang kedua, min. Jadi nilai min ini tidak selalu sama dengan nilai kuartil kedua. Nah, ini salah satu indikasi yang menunjukkan tentang kemiringan distribusi kita. Pada teori tentang statistik dasar, kalian sudah mengenal adanya skewness, ya, mengukur berapa atau bagaimana kemiringan distribusi data kita. Ada skewness positif atau skewness negatif, miring ke kiri, miring ke kanan. Masih ingat? Oke. Nah, Q1, Q2, Q3, jadi data setelah diurut, maka akan pada posisi Q2, kita bagi dua dulu, karena datanya ada 30, maka berarti kita bagi menjadi 15 dan 15. Berarti ada posisi di 24,93 dan 25,31, dia menempati posisi urutan di berapa?
15 dan 16. Karena data ini genap, maka berarti tidak ada data yang persis berada pada posisi Q2 atau kuartil kedua. Maka cara menghitungnya untuk data yang genap seperti ini, berarti kita hitung rata-rata dari posisi 17 dan posisi 18. Berarti kan pada posisi 17,5 ya. Maaf, 30, 15, maaf salah. Data saya 30. 30 berarti 15 dan 16. Ya, 1 sampai 15, ini posisi yang di sini. Dan posisi ini adalah 16 sampai ke 30 di sini. Berarti posisi tengahnya, data dari yang 30 berarti adalah 15,5, maaf. Posisi ke 15,5. Posisi Q2-nya adalah 15,5. Nah, sehingga kita hitung dari rata-rata posisi 15 dan posisi 16. Ketemunya adalah 25,12. Nah, demikian juga Q1 dan Q3 kuartil pertama. Nah, adalah nilainya 24,24. Nah, di sini dia akan berada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 7, 8. Jadi ini akan membagi ke sini 7 dan ke sini 7. Sama, sampai ke tengah-tengah tadi yang Q2. Yang dengan cara yang sama, Q3 adalah nilainya 26,95. Nah, kemudian kita langsung ke box plot. Jadi, box plot itu adalah visualisasi dari distribusi data kita dalam bentuk plot yang seperti ini. Ada boxnya, kemudian ada garisnya, dan ada juga titik-titik terkadang. Belum tentu. Yang titik-titik itu dia menunjukkan outliers atau pencilan data yang dia tidak biasa dari distribusi data kita, data aneh, kira-kira begitu. Jadi kita perlu waspada dengan data pencilan atau outliers. Mungkin di sini misalnya posisinya ada data 30 berapa ini? 34 ya, nilai 34 itu dari distribusi kita ini sudah termasuk outliers. Nah, oke, lanjutkan tentang box plot. Jadi box plot itu ada bagian yang disebut Q2 ya. Jadi kita menghitung ada Q2, Q1 dan Q3 ya. Nah, pertama kita lihat Q2. Nah, Q2 itu ditunjukkan pada garis yang ada di dalam kotak ini, garis horizontal yang ada di dalam kotak. Jadi garis-garis ini memiliki makna ya, kecuali garis yang tegak. Di sini tegak, kanan ini tidak memiliki makna. Yang horizontal di sini, horizontal di sini, dan horizontal di sini. Kemudian ada vertikal ini, vertikal ini. Dia memiliki makna. Nah, yang pertama ini adalah garis yang di tengah kotak, di dalam kotak, maaf, bukan di tengah. Di dalam kotak itu menunjukkan Q2 atau median. Jadi data dibagi 50%, kemudian titiknya di sini. Ya, titiknya di sini. Kemudian ini menunjukkan seberapa termasuk indikasi dari kemiringan atau skewness ya. Kalau mediannya tidak di tengah, seharusnya mungkin di sini ya, kira-kira di sini. Kalau data itu memiliki skewness yang tidak miring, maka dia ke sini, maka dia miring ke kanan ya, miring ke kanan. Dan datanya lebih banyak data yang besar-besar dari median itu dibanding dengan data yang kecil-kecil. Nah, skewness positif. Ini adalah nilai Q2 median. Nah, yang berikutnya adalah nilai Q1. Nilai Q1 itu ditunjukkan oleh garis ini. Ya. Yang tadi yang Q2 nilainya 25, ya ini ditunjukkan 25, ini sama di sini posisinya 25, yang Q1 nilainya 24, 24,24. Nah, di sini 24,25, seperempat kurang lebih ya, lebih posisi dari 24. Ini adalah Q1. Kemudian yang garis horizontal yang ketiga adalah Q3. Q3 nilainya 26,95. Nah, posisinya di sini ditunjukkan oleh garis ini. Nah, ini. Jadi kita sudah mengenal ada Q2,
median, ada Q1 dan Q3. Kemudian di dalam box plot itu ada yang berikutnya adalah ada dikenal istilah whisker, atau kalau kita terjemahkan langsung ya kumis ya, seperti whiskers pada kucing misalnya, whisker. Nah ini karena bentuknya seperti ini, garis tegak seperti kumis kucing yang ke atas dan ke bawah. Ada dua garis tegak, ke atas dan ke bawah. Yang disebut yang ke bawah adalah lower whisker, yang ke atas disebutnya adalah upper whisker. Nah, panjangnya atau pendeknya upper dan lower whisker ini dia menunjukkan sebaran dari Q1 dan Q3 ya, dari Q1 ke bawahnya berapa, semakin jauh panjang atau pendek. Nah, ini ditentukan oleh distribusi data kita. Kemudian yang demikian juga yang dari Q3, panjang atau pendek, itu ditentukan oleh data kita. Nah, panjang dan pendeknya itu ini diukur oleh yang ukuran yang disebut dengan tadi upper whisker, lower whisker. Sampai batas tertentu di sini ke bawahnya atau sampai batas ke atasnya ke sini, berarti posisinya kurang lebih hampir 30 di sini. Di atasnya kalau ada nilai misalnya 33 misalnya di sini, maka itu adalah termasuk data yang disebut outlier. Kalau di sini ada data yang 20 misalnya, berarti pas di sumbu X ini adalah outlier. Nah, batas dari whisker bawah dan whisker atas itu adalah ini batasnya. Jadi sampai kepada Q1 dikurangi 1,5 IQR, dia adalah masih belum outlier. Batasnya belum outlier. Kalau sudah lebih rendah dari itu, lebih rendah dari ini, nilai ini, di sini batasnya adalah 20,16 yang batas bawah. Kemudian yang batas atas adalah 31,02. Di atas ini dan di bawah nilai ini, itu sudah termasuk outlier. Jadi batasnya adalah Q1 minus 1,5 IQR, interquartile range, atau range dari Q3 dan Q1 jaraknya berapa. Itu range-nya. Jadi nilai selisih dari sini ke sini. Nah, 1,5-nya di atasnya itu adalah batas untuk menentukan outlier yang bagian atas, yang kemudian lebih rendah dari itu adalah dari Q1 adalah untuk menentukan outlier yang bawah. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini, kalau dilihat, ini tadi adalah data simulasi bobot badan untuk betina, ternak betina. Ya, ini box plot berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang sebelah kanan adalah box plot untuk betina. Ini warnanya berbeda, saya buat berbeda. Nanti bagaimana cara membuatnya, simak di video saya tentang membuat box plot menggunakan RStudio. Oke, nah box plot yang kedua yang kanan ini adalah sama tadi bagian-bagiannya. Bagian-bagian sama, hanya nilainya yang berbeda. Misalnya Q1-nya di sini. Ini Q1 untuk jantan itu, kalau tadi itu 24,24, ini sekitar 26. 26 persis barangkali ya, malah ya, nempel di sini, 26. Nah, 26. Kemudian mediannya, nah data jantan ini lebih simetrik ya, lebih simetrik datanya. Tidak miring, tidak skewed, tidak memiliki skewness kemungkinan kalau dihitung dia mungkin mendekati 0 dan kita bisa nyatakan data ini termasuk data yang terdistribusi normal. Dalam konteks ini tidak mengalami kemiringan, tetapi dia simetrik ya. Kan ada beberapa indikasi untuk menentukan normalitas data ya. Oke. Nah, ini adalah Q2. Q2 berarti nilainya berapa? Kira-kira ada 27,25 barangkali atau 0,3 ya. 27,3 di sini posisinya. Nah, yang Q3 nilainya kalau tadi 26,95 di sini, 26,95 ini sekarang sudah mendekati posisi 29,5, kemarin 29,45 barangkali ya di sini. Nah, kemudian whiskernya, batasnya, titik ini, jadi ini adalah minimum ya, tadi belum saya sampaikan.
ujung sini dan ujung sini menunjukkan minimum dan maksimum dari data tersebut, ya, dari data tersebut. Jadi minimumnya dia ada di posisi atau data 22, mungkin 22,1 ya. 21, oh maaf, 21, oh ini tidak, ini bukan yang tadi, ini adalah data betina, maaf, ini data jantan. Jadi ini 22, barangkali 1 ya, 22,1. Yang ini data 33,4 barangkali. Nah, selain itu tadi boxplot untuk menentukan distribusi, untuk melihat visualisasi dari distribusi data kita. Yang berikutnya adalah kita bisa sebagai indikasi ketika kita perlu nanti melanjutkan uji, misalnya kalau seperti ini barangkali kasusnya adalah uji T, membandingkan nilai tengah ya. Nilai tengah kalau secara visual seperti ini bagaimana? Secara visual ini nilai tengah kelihatan kalau ini adalah data bobot badan ternak, maka bobot badan ternak jantan lebih tinggi nilai tengahnya, ya kan? Nilai tengahnya di sini hampir 28, yang di sini mungkin 25,5. Jadi bobot ternak jantan lebih tinggi. Jadi kita bisa menggunakan hitungan angka nilai tengah dan sebagainya atau visualisasi untuk memberikan penjelasan lebih mudah. Kadang-kadang kita lebih mudah menampilkan visual grafik daripada kita menampilkan angka-angka misalnya dalam tabel. Nah, bisa juga kita mengkombinasikan grafik dengan angka. Jadi misalnya kita akan menampilkan di sini nilainya menggunakan RStudio, itu hal yang sangat memungkinkan. Bisa diikuti di video saya. Jadi di sini akan 27,5 misalnya. Kita bisa munculkan di sini. Kemudian di sini juga demikian. Bisa dimunculkan nilai tengahnya, bisa dimunculkan medianya, dan sebagainya. Minimum maksimum bisa juga dimunculkan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ditunggu video berikutnya untuk bagaimana kita membuat box plot dari data kita. Khususnya menggunakan package atau paket ggplot2. Yang belum pernah menonton video saya, ada di playlist R tutorial, yaitu menggunakan ggplot2 untuk membuat visualisasi grafik. Terima kasih, sampai ketemu lagi.